Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya hari ini bisa menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zanuar Amin Imron, akrab disapa Zanuar. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara semester 3. Jadi di sini saya akan membuat video terkait mata kuliah metodologi studi Islam dan untuk memenuhi tugas UTS saya yaitu mata kuliah dari Bapak Sultan Fatoni, mata kuliah metodologi studi Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Apa sih pengertian metodologi studi Islam? Oke, saya akan jelaskan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mengkaji Islam. Karena dalam hidup itu pasti butuh proses nggak sih, ya kan? Butuh proses. Jadi untuk menggapainya itu dan jika kita ingin memahami Islam secara keseluruhan atau sepenuhnya, yaitu harus mengenal terlebih dahulu bagaimana sih metode yang akan dilalui atau metode yang digunakan untuk mendalaminya. Jadi kita uh, bisa tahu gitu gimana caranya untuk mendalami atau memahami Islam secara keseluruhan. Nah, tadi itu adalah pengantar dari pengertian metodologi studi Islam itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah fungsi mempelajari metodologi studi Islam. Yang pertama adalah Islam mencakup semua aspek baik itu dunia maupun akhirat. Dan keduanya itu nggak boleh dipisahkan hingga kita butuh adanya metodologi untuk memudahkan dalam mendalami keduanya. Yang kedua adalah Islam dipahami dalam berbagai sudut pandang, sehingga kita membutuhkan sebuah metode untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman yang manakah yang lebih relevan untuk kita ikuti, yang manakah yang paling benar. Jadi maksudnya itu fungsinya ini adalah Islam itu dipahami dalam berbagai sudut pandang. Nah, jadi kita sebagai manusia kita harus bisa memilah bagaimana metode apakah yang kita ikuti, apakah metode itu benar, apakah itu metode itu salah. Jadi kita harus bisa memahami sudut pandang dari Islam itu sendiri. Terus yang ketiga adalah menumbuhkan rasa toleransi antar berbagai pendapat. Karena apa? Karena pemahaman kita yang mendalam atas metode itu sendiri. Nah, jadi kita itu harus menumbuhkan rasa toleransi terhadap pendapat yang berbeda-beda. Banyak sekali kok di kehidupan sekarang ini terjadi terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu kita harus mentoleransikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sebenarnya metode dari studi Islam ini banyak ya untuk cara untuk memahami yang namanya pemahaman Islam. Salah satu seperti kayak ada metode filologi, metode komparatif, metode fenomenologi. Nah, banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang metode komparatif. Oke, metode komparatif. Metode komparatif adalah sebuah kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek lain ketika kita ingin menganalisa suatu topik dan ingin melihat perbandingan antara keduanya, maka kita harus melihat yang pertama adalah sesuatu yang dibandingkan atau original chess. Yang kedua, perbandingannya atau new chess. Yang ketiga adalah kesesuaian untuk dibandingkan. Nah, itu adalah caranya untuk mengkaji dengan cara metode komparatif. Nah, manfaat dari metode komparatif ini juga ada. Manfaat
metode komparatif ini juga ada loh teman-teman. Jadi yang pertama adalah mendapatkan alasan dari apa yang kita bandingkan. Jadi sehingga kita bisa tahu nih yang mana yang lebih relevan antara hal-hal yang kita bandingkan. Terus yang kedua, mengetahui perbedaan dan persamaan dari objek yang kita bandingkan. Yang ketiga adalah memperluas suatu informasi. Nah, itu adalah manfaatnya metode komparatif dalam metode studi Islam. Nah, ternyata metode komparatif ini adalah ada penyebabnya loh teman-teman. Apa sih penyebabnya? Mengapa kita harus menggunakan metode komparatif? Kenapa harus menggunakan metode komparatif ini? Yang pertama adalah adanya definisi yang berbeda dalam berbagai masalah tertentu. Yang kedua, adanya banyak pendapat. Yang ketiga, adanya mazhab-mazhab dalam pengkajian ilmu. Yang keempat, berbagai keyakinan dan agama. Dan yang kelima, berbagai keahlian setiap orang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan tentang pengertian dari metode studi Islam dan pembagian-pembagiannya. Yang itu tadi yang ada metode-metode kayak filologi, komparatif, dan fenomenologi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.